Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan bahas mengenai si Yosi. Karena gue tuh mikir bahwa kok dikit banget ya orang Indonesia ngelirik token ini gitu. Padahal menurut gue secara pribadi ini tuh token prospek banget. Gue udah punya ini token udah beberapa bulan lalu gitu kan. Cuma gue belum bahas karena kayak masih ngantri lah gitu kan. Nah cuman persoalannya gue mikir kayak kenapa sih gerangan di orang Indonesia nggak mau stok token Yosi ini, padahal harganya masih murah, terus projectnya juga bagus, prospeknya juga jangka panjang juga jelas, dan gamenya juga bagus gitu kan. Jadi kalau di video kali ini gue bakal bahas tuntas lagi mengenai si Yosi ini gitu kan. Ya ini bukan ajakan, pada intinya ini persepsi gue secara pribadi bahwa si token Yosi ini memang sangat prospek untuk kita hold gitu kan. Oke. Jadi tanpa lama-lama lagi kita akan bahas di video kali ini. Oke, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa beri salam tadi ya. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu, fit dan enjoy menjalani kehidupan ya. Gue harap kalian tetap semangat untuk cari nafkah dan lain-lain segala macam. Dan buat kalian yang baru gabung di channel gue, jadi channel gue tuh adalah channel dimana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency ya. Jadi kalau kalian mau dapetin update news, terus kalau kalian mau dapetin pola pikir, sudut pandang, dan pelatihan mental, kalian sudah seharusnya tekan tombol subscribe channel gue dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan pasti video-video updatean gue. Dan kerennya lagi di channel gue adalah karena hadiah giveaway gue itu gue adain setiap bulannya, dan hadiahnya itu akan bertambah 1 juta rupiah setiap bulan. Jadi bulan ini 3 juta, bulan depan 4 juta, bulan depannya lagi 5 juta, dan seterusnya guys. Jadi pastikan kalian nggak usah nggak usah mikir, langsung tekan tombol subscribe dan ikutin syaratnya. Gampang aja, kalian tinggal subscribe channel gua, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebisa banyak kalian, jari kalian ngetik gitu apa. Terus terus pastikan kalian pastinya yaitu follow Instagram gua, yaitu di sini Akai atau Akaindis, ketik aja pasti bakal muncul. Dan gua bakalan ngumumin di tanggal 28 Februari di tahun 2022. Oke bang, jadi apa nih bang yang akan abang gitu abang. Jadi gue bakalan bahas tentang si Yosi ini karena gue mikir kayak bentar, kayaknya si Yosi ini kurang hype gitu di Indonesia gitu. Padahal token ini menurut gue itu bisa menjadi salah satu membuat kalian kaya. Oke, kenapa? Oke, langsung aja kita langsung bahas gitu kan mengenai si Yosi ini. Jadi si Yosi ini masih harganya murah meriah banget dong. Dan kalau kalian lihat dia sudah berada di urutan di CoinMarketCap itu 264. Wah, sudah di bawah 500, sudah peringkat 500-an lah guys. Jadi ini menurut gue kayak wah, worth it banget sih, kalian harus punya gitu kan. Nah, terus kalau misalkan kita lihat pasarnya sendiri, Yosi ini sudah banyak lah ada Bitrue, OpenSea, Bitmart, Max, Digifix, Get.io, Bitforex, Docoin. Oh, banyak nih, udah ada Hotbit juga, segala macam. Pokoknya lah, menurut gua adalah ini tuh token yang apa ya? Yang menurut gue tuh minimal kalian harus koleksi gitu, sedikit pun gitu kan. Dan dia di bawah jaringan Binance pula gitu kan. Nah, kalau kalian yang gak mau jaringan Ethereum yang gas fee-nya sangat mahal itu, nah mending nih di Binance Smart Chain nih, mumpung si Yosi ini di naungan jaringan si BSC lah di Binance Smart Chain. Oke, sebenarnya menurut gue secara pribadi gue melihat fundamentalnya sangat-sangat prospek dan sangat-sangat amazing sekali. Oke, amazing sekali nih woy, sumpah. Oke, lanjut aja, gue bakalan bahas. Pertama, si Yosi ini dia sering dapat peringkat kalau misalkan dia ikut event gitu kan. Pertama, si Yosi ini nih, kalau misalkan kalian lihat kan, di sini ada perbandingannya nih. Ada Yosi di sini, wah keren banget ya. Terus dia banyak banget tuh dapat penghargaan gitu kan. Mana nih? Nih, terus dia di sini juga ikutin ada AMA challenge-nya. Oke, jangan dilihat itu. Kalian baca aja sendiri gitu kan. Terus banyak ya. Di sini mana nih. Terus dia di sini juga ikutan masuk dalam top BSC project with the Hex 6 social signal gitu kan. Nah, dia masuk juga guys di dalam peringkat ke-10 itu. Dalam artian ya nggak selamanya kita tuh harus berperingkat 10, nggak selamanya kita harus berperingkat 1, 2, enggak. Yang penting masuk di top 10 itu udah keren banget dibanding token-token
yang lain kan. Lu tahu sendiri token-token sekarang udah banyak banget gitu kan. Nah, minimal aku udah masuk tuh di top 10 aja tuh udah keren banget. Udah itu udah amazing sekali itu, moy. Nah, di sini tuh The Yoshi juga masuk dalam peringkat 6 bahkan gitu di social signal gitu kan. Terus di sini ada BNB, jadi dia juga masuk tuh di social signalnya BNB. Wah, keren banget kan nih. Wah, mantap lah, mantap banget nih si siapa namanya? Si Yoshi ini. Dan kalau misalkan kita menganalisa fundamentalnya secara pribadi, oke, gue bakal sedikit bahas ya. Alasan gue kenapa gue tetap dalam artian kayak harus koleksi si Yoshi ini gitu kan. Pertama, si Yoshi ini memang desentralisasi dan dia tumbuh menjadi kayak game. Oke, dia memang game tapi dan dia juga beranjak ke dunia metaverse ya. Nah, si Yoshi ini memang dia membangun jembatan antara game, game play to earn-nya dan pemain, dan membuat game tidak hanya untuk bersenang tapi juga dapat menghasilkan uang ya. Namanya game play to earn memang kayak gitu kan. Nah, cuman yang jadi menurut gua worth it-nya itu pertama dia lebih fokus ke permainan. Dan yang kedua adalah dia fokus di Yoshi Labs. Jadi Yoshi Labs ini adalah inkubator game. Jadi kayak membantu apa namanya, token-token yang. Jadi sebenarnya kerennya Yoshi ini tuh dia membangun kayak inkubatornya gitu kan. Dalam artian kayak jadi kalau ada orang yang mau membuat game segala macam, nah mereka tuh bakalan bisa pakai jasanya si Yoshi Labs ini. Jadi kayak benar-benar apa ya, membantu banget lah. Apalagi si Yoshi ini memang sudah di era Web3. Wah, itu keren banget sih menurut gua. Dan di sini juga ada aliansi serikatnya, jadi V2EGA. Kalau kalian nggak tahu tuh kayak organisasi game play to earn gitu. Nah, mereka tuh masuk di dalam sana. Jadi kalau misalkan kalian juga mau lihat tokenomics-nya juga keren banget, woi. Dalam artian di sini ada kayak 10 penghancuran secara bertahap, 40% pasokan peluncurannya, terus 50% token developernya yang terbakar. Menurut gua keren banget sumpah. Nah, di sini juga ada sistem ekonominya. Kita udah tahu bersama lah yang biasa ini udah biasa 10 biaya transaksi dan kondisi luka bakarnya. Terus ingat nih tingkat produknya. Keren lah menurut gue. Di sini juga ada kayak lebih daripada 50% pasukan saat diluncurkan. Jadi ini kayak menyambungkan antara dompet pemegang dan transaksi yang didistribusikannya. Dan itu menurut gue keren. Dan ada beberapa lagi, dan yang paling penting adalah likuiditasnya terkunci. Oke, ingat ya, kalau token itu likuiditasnya tidak terkunci, hati-hati guys, hati-hati, beneran hati-hati, kalian harus hati-hati. Nah, di sini juga pas peluncurannya yang adil, jadi ada 100% pasokan Yoshi diunggulkan sebagai likuiditas. Nah, ini menurut gue kayak anjir, ini prospek banget sih ke depannya gitu kan. Dan yang paling penting adalah yang ini nih. Mana? Ini keamanan kejutan untuk para whales. Jadi tidak ada dompet yang menampung lebih dari 1% pasokan. Menurut gue ini kayak stabil aja tokennya. Jadi kalau ada orang yang paus-paus yang ngejual, jadi udah kayak biasa aja. Jadi kayak, nah kalau misalkan kalian lihat chartnya si Yoshi ini tuh nggak ada yang kayak ngedam langsung buardar, nggak ada tuh, kayak nyantai-nyantai aja dia tuh, kayak kalem gitu kan. Dan itu menurut gue. Jadi kalau misalkan teman-teman yang jantungnya belum terbiasa dengan dam terlalu tinggi, turunnya terlalu tinggi, ya coba kalian cari yang token-token seperti ini ya, anti whales lah seperti itu. Dan yang paling penting adalah di sini juga untuk kita tuh ada kayak semacam semacam kayak passive income lah. Ada 3% dari setiap biaya transaksinya itu dikunci sebagai likuiditasnya, dan yang diciptakan harga dasar. Jadi kita nih bisa menjadi kayak harganya itu bisa jadi gede gitu kan. Nah, itu kalau misalkan rutin kalian hold 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, wah anjir, gua nggak tahu lagi nih si Yoshi emang prospek banget ya. Seperti itu guys. Jadi menurut kalian gimana? Kalau gue secara pribadi bukan menawarkan sih. Pada intinya kalian juga inilah rekomendasi. Pada intinya kalian bisa untuk cross check mengenai fundamental daripada si Yoshi ini. Di sini juga udah bahas gue fundamental kenapa alasan gue memilih si Yoshi ini, karena memang sangat prospek banget lah. Dari segi projectnya dia untuk game jalan, terus dari segi peta jalannya juga jalan, dari segi keamanannya juga keren banget gitu. Makanya kayak oke. Dan dia kalau misalkan kita tadi lihat dari segi urutannya, dia berada di 264, dan ini menurut gue keren. Oke? Seperti itu aja pembahasan kita kali ini. Enjoy selalu dan fun. Titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gue, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.